Pemirsa, kembali lagi kita di program Kopi Sore dan masih bersama guest star saya untuk hari ini, McD. Pasti kita juga masih ngomongin tentang perjalanan bagaimana sih proses untuk bisa membentuk karir dan tentunya juga berfokus di musik yang sudah berskala nasional dan tentunya juga sudah berpengalaman. Oke, nah masih bersama Ilman juga nih, McD. Nah jadi kalau tadi itu banyak yang tentang produksi ya. Iya. Nah, jadi pastinya juga Ilman juga udah tahu tentang bagaimana sih proses gitu membuat sebuah lagu atau juga stepnya untuk bisa karya kita bisa didengar gitu ya. Dan juga tantangan-tantangan bergabung di major label. Nah, sekarang nih kalau pengalaman dari off air-nya sendiri nih, Man. Nah, pastinya juga ada juga tuh yang musisi yang apa ya, kalau misalnya musisi dunia atau juga nasional ya, itu ada yang aktif di stage atau juga di panggung, ada juga aktif yang memproduksi recording gitu ya. Nah, jadi kalau Ilman sendiri nih kalau dilihat mungkin dari Instagramnya atau juga dari YouTube-nya itu banyak juga ya mengupload video-video mungkin tampil di Iya. panggung festival ya. Iya. Itu pertama sekali nampil masih ingat nggak? Itu Nah. kapan gitu? Waktu kelas 3 SMA di salah satu kafe di Lampinang. Mhm. Boleh sebut nggak ya? Ya, it's okay, apa? Di Eh, kawasan Lampinang. Haba Aha, Cafe oke. dulu. Jadi dia emang nyediain panggung gitu. Jadi siapa aja boleh manggung. Jadi itu panggung pertama. Bermulai dari situ ya. Hmm. Nah, terus kalau misalnya untuk selanjutnya itu kalau misalnya tampil secara profesional gitu dengan membawa nama McD sendiri, itu sejak kapan? Eh, pertama kali di Serang, Solo. Oke. Sebelumnya kan di grup. Oke. Kalau di grup udah ke Cirebon, ke Jogja, ke Semarang, Bali. Kalau make solo baru Serang kemarin. Di Serang ya? Iya. Oke. Nah, terus ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin ataupun yang didapat gitu selama nampil-nampil baik itu sebagai guest star gitu ya di panggung-panggung atau juga di show-show gitu? Ada sih seru-seru. Pernah yang paling pahit sih Iya. waktu di Cirebon. Waktu kita nggak tahu kenapa tuh kayak anti hip hop tuh. Oh iya gitu. Mungkin salah ini ya, salah Iya, apa? salah Audiensnya gitu. Jadi Nah, waktu itu gimana? soalnya dangdut kan. Jadi yang lain dangdut naik, waktu kita naik Heeh. ya bubar karena Iya, serius ya. serius. Jadi itu sakit juga tuh. Sakitnya tuh di sini tuh. Jadi ya udah siap-siapin mentalnya. Teman sampai lupa lirik karena udah Iya, iya. down mental kan karena waktu penyanyi dangdut yang nyanyi full gitu. Tiba kita naik bubar gitu ya kayak. Oke. Pengalaman paling pahit. Cuman itu jadiin motivasi sih. Iya benar. Tapi honor nggak lupa dong ya. Tetap lah. Itu yang Cuman kan kepuasan kita Iya, bukan benar. honor sebenarnya. Alright. Nah terus kalau ini nih mungkin sebagai penonton gitu. Nah jadi apa ya keterikatan emosional gitu ya. Jadi sama penyanyi-penyanyi di panggung gitu ya. Atau mungkin pas mereka show. Nah itu juga saya pernah mendengar nih bocoran dari teman-teman musisi gitu ya. Itu mereka juga semangatnya juga akan apa namanya live up gitu ya. Menggebu-gebu itu kalau audiensnya juga Ya. benar nggak sih itu? Bener lah, karena energi kan. Gitu. Iya benar. Energi live, energinya langsung gitu. Kadang-kadang kita malah lupa kontrol, maksudnya sampai Iya. energi ya ini habis-habis manggung udah capek ya gitu, padahal tadi nggak tahu ngapain gitu. Makanya sebenarnya yang paling enak waktu live performance itu ya interaksi kita ke penonton gitu. Bukan interaksi ngomong, tapi interaksi mereka connect dengan apa yang kita bawain gitu. Oke. Sampai hafal mungkin lagunya atau mereka ikut goyang juga sadar nggak sadar dengan musiknya, ya itu sih paling. Iya. Nah berarti kalau dalam apa pengalaman-pengalaman manggung nih, nah pasti juga kalau misalnya apa ya kalau ada nggak sih hal-hal yang mungkin namanya juga manusia ya, mungkin yang membuat kita sebel, kesal gitu. Ada nggak sih misalnya dari ulah-ulah para apa gitu mungkin orang-orang bisa dari fans-fansnya McD atau juga McD Gang gitu. Selama ini belum ada sih. Belum ada ya? Enggak, masih McD Gang soalnya baik-baik lah. Iya. Belum ada yang aneh-aneh. Oke, nah kalau untuk influence musiknya nih, nah jadi kalau dari Ilman sendiri, kalau misalnya yang apa ya namanya, mungkin pasti ada juga dong yang namanya juga musisi, itu pasti ada yang menjadi referensinya atau juga musiknya terinfluence dari ini. Kalau dari McD sendiri, Kalau luar, iya luar. luar sih The Weeknd, Oke. Drake mungkin. Ada namanya Ras baru juga. Ya paling itu sih. Iya. Musik-musik lain juga suka. Tame Impala suka juga. Ya, Musik-musik
di luar hip hop gitu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya di luar hip hop sendiri nih suka genre yang lain juga pasti ya? Suka. Enggak sebenarnya aku Ilman nempatin diri gini. Dengar musik lain sebagai rapper. Oke. Jadi lain itu sebagai referensi. Karena kalau kita dengar hip hop terus bosan lah. Iya, benar ya. Oke, terus kalau untuk membagi waktu ya. Nah, pastinya juga pasti itu komit terhadap orang tua. Mungkin pasti orang tua juga karena kalau Ilman sendiri ini sekarang juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa di BPM Manajemen di Jakarta ya. Ini udah semester berapa nih, Mas? Semester 8. Semester 8 ya. Nah, jadi itu untuk membagi tugasnya, membagi waktu maksudnya ya. Apalagi itu namanya juga anak kuliahan ya di semester awal atau juga di semester akhir seperti ini, itu gimana tuh proses? Jujur waktu fokusnya masuk label kemarin sempat keganggu karena waktu di label itu jadwalnya gila, nggak mikirin orang deh. Jadi itu keganggu, makanya seharusnya sekarang skripsi kan, tapi terundur karena kemarin harus cuti waktu semester 6. Makanya kalau sekarang alhamdulillah bisa diatur karena jadwalnya ngatur sendiri, jadi bisa diatur kapan nggak kuliah ya manggung. Oke. Waktu itu nggak bisa karena udah kontrak harus ikutin. Iya, benar. Nah, terus kalau untuk apa namanya ya? Kalau sekarang kan ini sudah independen ya. Misalnya udah sekarang seperti kita tahu, kita juga pernah discuss gitu ya, saya dengan Ilman. Itu kalau oke lah kita berbicara kalau musisi-musisi di Indonesia gitu ya. Itu banyak di antara mereka tuh yang udah mungkin sama pengalaman seperti Megbi, udah bergabung di major label, tapi juga memutuskan untuk keluar ini. Ya mungkin buat produksi sendiri atau juga label sendiri gitu. Nah, terus kalau Ilman sendiri sekarang itu lebih apa namanya, stepnya atau juga tahapan untuk bisa membuat lagu gitu kan. Nah, itu untuk memasarkannya itu seperti apa gitu? Oh, memasarkannya sekarang kan udah banyak digital store. Orang udah nggak dengerin fisik lagi sekarang. Jadi masukinnya ke digital store tadi yang kayak aku bilang. Terus paling promo di sosial media. Terus makanya cari-cari panggungan gitu. Kalau karena kita nggak bisa promo gede-gedean kayak masuk TV. Iya, benar. Radio juga nggak semua radio bisa. Bisa. Gitu. Makanya paling ya itu gerilya lah. Iya, betul-betul harus dari kita untuk kita ya. Ya, dan itu kalau waktu manggung kalau orang hafal lagu kita berasa tuh karena usaha berhasil gitu ya. Iya. Oke, nah terus kalau pemirsa juga melihat di Instagramnya atau juga di account YouTube dari Megbi, nah itu juga kalau single-singlenya itu udah bisa didapatin di iTunes, Spotify, di Zoom juga ya. Nah itu mungkin buat pemirsa di rumah juga pengen tahu prosesnya seperti apa sih gitu. Mungkin saya juga bertanya-tanya nih, nah bagaimana itu Ilman bisa bisa masuk di iTunes dan segala macam gitu ya, dan pastinya juga yang supaya juga pemirsa atau juga para penikmat musik itu bisa membeli atau juga mendownload ya, itu setelahnya. Oke, dan kita akan cari tahu setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita berdua di Kopi Sore.